Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya baik-baik aja ya. Nah anak-anak, kali ini Ibu mohon maaf kita tidak bisa Zoom, tapi Ibu akan menjelaskan secara video ya. Nah di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yang pertama yaitu teks eksplanasi. Ini adalah pertemuan yang kedua. Ibu akan menjelaskan strukturnya ya. Kalau kemarin kan pengertiannya, tujuannya, dan ciri-cirinya. Nah sekarang menambah ilmu baru nih tentang struktur teks eksplanasi. Nah struktur teks eksplanasi dibagi menjadi berapa bagian? Nah kita lihat ya satu-satu, Ibu akan jelaskan satu-satu. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi fenomena. Nah, fenomena itu apa sih? Nah, fenomena itu adalah sebuah kejadian gitu ya, sesuatu hal yang terjadi yang nyata gitu ya. Nah, mengidentifikasi fenomena ini adalah pertama kalian mengidentifikasi dulu sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini bisa berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena alam lainnya atau fenomena lainnya ya. Nah, kalian ini pertama sebelum kita menulis teks eksplanasi, kita harus bisa mengidentifikasi dulu nih fenomena apa yang akan kalian tuliskan, yang akan kalian tuangkan. Kira-kira apa ya? Misalkan saya mau tentang alam, misalkan, atau saya mau tentang sosial aja deh gitu. Jadi yang bisa dipahami oleh kalian ya. Contoh dari mengidentifikasi fenomena, nah ini seperti ini. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Nah, ini kira-kira teks eksplanasi apa nih? Berarti ini kan bisa ke mana? Apa sosial atau budaya kira-kira ya. Jadi kalian juga bisa memilah-milah nih kira-kira contohnya apa. Nah, yang struktur kedua itu adalah penggambaran rangkaian kejadian atau disebut juga kronologis ya. Jadi sebagai perinci atas kejadian yang relevan itu yang benar-benar terjadi dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Jadi kalau bagian rangkaian kejadian ini kalian menulisnya berdasarkan pola kausalitas ataupun kronologisnya. Nanti Ibu kasih lihat contohnya ya. Nah, yang ketiga itu adalah struktur mengenai ulasannya. Nah, ulasan ini mengenai komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi harus ada komentarnya, penilaiannya dari kejadian yang kalian paparkan. Contohnya nih, dengan demikian tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu ternyata berbeda dengan gerak pasti. Arah gerak tropisme tergantung pada arah datangnya rangsangan. Jadi ada kata dengan demikian, berarti kan kita memberikan penekanan ya. Sesungguhnya, ada kata sesungguhnya, jadi kan menurut seseorang gitu. Jadi ada kata dengan demikian, sesungguhnya itu adalah argumen seseorang atau penilaian seseorang. Nah, itu adalah 3 struktur teks eksplanasi. Kita ulangi lagi apa saja tadi. 1. Mengidentifikasi fenomena. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Yang ketiga itu adalah ulasan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan yang tadi, yang penggambaran rangkaian kejadian. Yang tadi ada 2 yang harus dituliskan. Nah, untuk menuliskan isi teks eksplanasi atau struktur yang tadi, yang penggambaran rangkaian kejadian, kalian harus bersifat kausalitas, yang artinya teks tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa. Jadi misalkan mengenai gempa bumi. Mengapa gempa bumi pada hari Sabtu di kota Bandung terjadi? Berarti mengapa? Kalian harus bisa menjawab. Nah, kalau bersifat kronologis, yaitu bersifat sebagai jawaban pertanyaan bagaimana. Yang Ibu pernah jelaskan apa bedanya mengapa dan apa bagaimana dan
apa bedanya, bagaimana. Nah, ini yang ada di dalam sebuah isi teks eksplanasi. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Kita hanya strukturnya saja dan isi teks eksplanasi. Nah, ini contoh dari kausalitas yang semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri. Bisa dibaca sendiri ya, kalian harus bisa belajar sendiri. Coba dibaca. Nah, ini adalah salah satu contoh kausalitas yang tadi kata ibu, jawaban dari kata mengapa. Sedangkan yang contoh kronologis ini adalah jawaban dari bagaimana. Ya, ya. Nah, sekarang itu adalah strukturnya. Sekarang ibu akan memberikan sebuah contoh teks eksplanasi ya. Di sini ibu akan memperlihatkan sebuah contoh teks eksplanasi tentang kelihatan ya, ini ada gambar ya, ada yang bawa gitar, ada tulisan jalanan. Berarti tidak jauh dari temanya mengenai pengamen jalanan. Nah, di sini ada beberapa teks ya, ada satu teks, tapi ada beberapa paragraf. Silahkan kalian baca ya, kalian baca, lalu tentukan strukturnya ya. Ditulis lagi ya, ditulis lagi strukturnya, yang bagian fenomenanya apa, terus yang tadi isinya, lalu ulasannya seperti apa, dan yang terakhir diberikan simpulan menurut kalian. Buatlah simpulannya. Kerjakannya di mana ibu? Kerjakannya di GCR ya. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan sampai batas pukul 12 ya. Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan materi struktur teks eksplanasi. Semoga apa yang ibu berikan bermanfaat. Kalau misalkan tidak paham, bisa langsung WA ibu ya. WA ibu, tanya apa yang kurang jelasnya. Cukup sekian dari ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.